Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Urai Syaziman Kesumawijaya dengan NIM A1051201051. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek animasi yang saya buat dengan menggunakan sebuah aplikasi Elist versi 3.6. Oke, di sini saya membuat animasi ini dalam rangka UTS dasar pemrograman dari Prodi Rekayasa Sistem Komputer. Oke, langsung saja ke pembahasan dari animasi ini. Sebentar. Oke. Jadi sebelum lanjut ke pembahasan, jadi saya akan menjelaskan tentang konsep cerita yang saya buat. Jadi sebentar. Jadi konsepnya cukup sederhana, yaitu ada sepasang kekasih yang ingin pergi ke karnaval, namun terjadi kecelakaan karena akibat dari kebut-kebutan. Kemudian ada orang tua yang menyaksikan dari tempat yang tidak jauh dari lokasi kecelakaan. Kemudian orang tua tersebut memberikan suatu nasihat. Nah, ini dia. Oke, kita lanjut. Jadi untuk membuat animasi ini, hal pertama yang saya lakukan yaitu dengan menambahkan objek-objek yang ada pada bagian prop class untuk tanaman, rumahnya dan lain sebagainya, serta untuk dua orang objek orang ini saya menggunakan biped class bagian Newton 2 orang, dan untuk pak tuanya saya pakai elder. Kemudian untuk kendaraan mobil ini saya memakai kelas transport atau transport class dengan menggunakan sub kelasnya automobile class. Di sini saya ambil objek new sport car. Oke. Di sini saya tambahkan objek-objek untuk tanamannya. Saya tidak mengacu pada tanaman apa atau gimana gitu. Cuman saya tambahkan aja agar suasananya lebih menarik. Oke, kita lanjut ke pengkodean sebentar. Oke. Oh ya, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang kamera yang saya buat di sini. Jadi saya menggunakan fitur kamera maker untuk membuat suatu posisi kamera yang manual sifatnya. Jadi di sini saya sudah tempatkan untuk openingnya. Di sini saya beri nama mulai. Kemudian selanjutnya bagian kedua yaitu depan mobil. Bagian ketiga ada depan si wanita, objek dari cewek ini. Kemudian saya alihkan ke depan mobil lagi. Untuk depan mobil ini agak sedikit berbeda dari sebelumnya. Jadi kamera manualnya di sebelah sini. Tadi kan di dekat agak jauh dikit. Kemudian kameranya depan Pak Tua. Dan di sini ada saya buat posisi kamera pada saat mobil mengalami kecelakaan. Oke, saya rasa sudah cukup untuk penjelasan kamera.
Kita lanjut ke pengkodean. Oke, di sini sudah masuk ke pengkodean. Jadi di sini saya menambah yang saya atur di sini pertama kali yaitu kamera, supaya pada saat running kamera sudah ada pada posisi awalnya gitu. Saya menggunakan di sini move and orient to, prosedur move and orient to dengan tujuan dismulai ini atau kamera pertama tadi, yang posisi kamera pertama yang saya tambahkan, saya buat. Kemudian saya tambahkan delay supaya tidak terlalu cepat, supaya ada rentang waktu sedikit gitu. Kemudian di sini saya mulai dengan prosedur saya memakai do together untuk membuat pak tuanya duduk. Jadi pada saat kejadian memang kamera pertama tidak menghadap ke sini, karena bagian pak tua ini saya atur dari posisi duduk ke posisi berdiri pada bagian akhir nanti. Di sini saya atur posisinya duduknya nanti dulu, kemudian di akhir baru dia berdiri, supaya tidak tidak kelihatan di ujung baru duduk berdiri gitu. Di sini saya untuk membuat objek duduk, saya menggunakan prosedur move, dan ini agak dengan arah ke bawah ya, down, dengan bilangan 0,087 supaya agak ke bawah ya, supaya pada saat duduk kan posisi kita agak ke bawah gitu, makanya saya move-nya saya pakai down. Kemudian get left hip saya pakai ini, saya menggunakan prosedur turn, terdapat di sini orientation turn. Kemudian saya tambahkan function get left hip, supaya ini untuk bagian kakinya, dan turnnya ke backward, agak ke bawah, maksudnya bukan ke bawah, agak mundur gitu. Dan di sini saya atur sejauh 0,125 pergerakan ke bawahnya, pergerakan mundurnya. Kemudian ini kaki kanannya juga, tadi kan kaki kiri, ini kaki kanan, backward juga 0,125. Kemudian right ini bagian lutut ya, supaya dia agak maju sedikit, karena pada saat duduk kan kaki lutut kita akan agak maju sedikit gitu. Makanya di sini saya atur 0,18 bagian kanan, ini bagian kiri, ini memakai turn forward, ini juga forward kirinya, dan ditambah ini dari prosedur turn yang awal ditambahkan function. Kemudian get left hip-nya saya tambahkan supaya agak mundur sedikit, supaya kakinya agak mundur sedikit sejauh 0,08. Bagian kanannya juga backward juga 0,08. Kemudian kamera berpindah lagi ke bagian depan mobil, itu bagian kedua. Pada bagian kamera saya menggunakan prosedur pada kamera, yaitu bagian ini dia prosedurnya, move and orient to juga. Kalau tadi kan memang pada bagian yang di sini bagian pak tua ya, ada objeknya di sini. Kemudian ini oh ya, untuk lebih detail ini bisa juga digunakan ya, untuk mengatur dia sekaligus menyatu antara prosedur dan function. Kalau tadi kan terpisah, jadi ini pakai ini langsung dia menyatu, tinggal pilih-pilih. Oke, kita lanjut ke kamera. Di sini setelah kamera pindah depan mobil, saya set kameranya lagi ke bagian mobilnya, set vehicle kendaraan kamera, supaya mengikuti mobil saya tambahkan set vehicle pada
yang mengikuti arahnya mobil, supaya pada saat mobil berjalan kamera ikut berjalan gitu. Selanjutnya, nah di sini objek duduk pada bagian cowok. Tadi kan pada bagian yang pak tuanya. Di sini pada bagian cowok. Di sini kurang lebih sama sih prosedurnya dengan duduk si pak tua tadi. Si 0,087 ini juga sama. Ini juga sama. Kemudian bedanya di sini saya tambahkan set vehicle pada cowok yang mengikuti mobilnya, supaya pada saat mobil berjalan objek cowok ini yang saya beri nama cowok ini ikut berjalan juga. Jadi supaya tidak ketinggalan di belakang. Kemudian sini saya masukkan move forward untuk pada bagian mobilnya sejauh 25,6 dengan durasi 10 second. Jadi mengapa saya masukkan move forward pada bagian do together. Jadi pada animasi ini untuk awal mula openingnya yaitu langsung dengan posisi cowoknya langsung duduk di dalam mobil, langsung mobil berjalan gitu. Makanya saya masukkan move forward pada do together di sini. Kemudian setelah sang cowok sampai pada jarak ini 25,6, sejauh 25,6, kemudian pada objek cowok saya beri prosedur say. Nah, pada bagian ini saya set teksnya ini sudah saya masukkan dengan durasi 25,6. Di sini saya kasih durasi supaya percakapan setelah ini tidak langsung percakapan ini dialognya agak lama munculnya gitu. Kemudian saya tambahkan delay. Di sini saya tambahkan delay karena supaya perpindahan dari dialog pertama ke dialog berikutnya yang ini tidak langsung berpindah gitu. Jadi ada rentang waktu sedikit lah. Sini saya tambahkan durasinya 2,0 second. Kemudian setelah objek cowok ini berbicara, saya pindahkan lagi kameranya menggunakan prosedur move and orient tool ke depan cewek. Depan cewek yaitu objek kamera manual yang sudah saya buat dengan delay 1,0. Untuk di sini saya tambahkan waktu 1,0 supaya bagian say-nya tidak langsung gitu. Jadi ada sedikit rentang waktu. Di sini sudah saya set pada bagian objek ceweknya dengan durasi 3,0 menggunakan prosedur say juga. Kemudian di sini kameranya saya set mengikuti pergerakan dari objek cewek ini supaya pada saat si cewek bergerak, kamera mengikuti gitu supaya tidak terlalu supaya tidak ketinggalan kameranya gitu, supaya dia pada saat si cewek bergerak kameranya ikut bergerak gitu. Di sini saya tambahkan lagi untuk jalannya saya pakai perlangkah. Di sini saya tambahkan saya buat semacam prosedur tambahan untuk merepresentasikan objek melangkah. Di sini saya sudah buat untuk langkah kanan dan langkah kirinya. Untuk langkah kanan saya buat perlangkahnya saya kasih di sini saya pakai parameter desimal, saya tambahkan pada jarak dia majunya. Kemudian untuk ini left shoulder itu lengan kanannya 0,02.
dan lengan kirinya 0,02. Kemudian untuk kakinya backward, saya pakai backward supaya dia kaki kirinya agak ke belakang. Ini di belakang karena pada saat melangkah kan yang maju yang kanan aja, yang kanan saja. Makanya di sini kanannya forward, kirinya backward untuk langkah kanan. Kemudian langkah kiri kurang lebih sama, saya tambahkan parameter desimal juga dengan parameter majunya forward juga sejauh n-nya ini nanti bisa diketik mau seberapa jauh atau seberapa besar langkah dari langkah kirinya itu. Di sini left shoulder lengannya kurang lebih sama dengan langkah kanan tadi. Kemudian di sini perbedaan terdapat pada bagian kaki, yaitu get left hip-nya atau bagian kaki kirinya saya memakai forward. Di sini untuk membuat objek seperti ini saya pakai prosedur turn dengan ditambah function yang bermacam-macam, mulai dari function get shoulder pada bagian lengan dan pada bagian kaki. Di sini pada bagian kaki kiri yang maju dan pada bagian kaki kanan yang agak ke belakang sedikit. Dan kita masuk ke first method tadi. Nah, di sini pada saat menambahkan representasi dari prosedur langkah kanan ini, di sini parameternya mau diatur seberapa jauh jaraknya gitu. Di sini saya atur 0,25 masing-masing kaki kiri, kanan kiri secara bergantian. Kemudian setelah itu saya atur kameranya lagi ke bagian depan mobil yang saya buat tadi secara manual kameranya pada bagian depan mobil bagian kedua, yaitu dekat rumah pada saat mobil sudah sampai pada rumah si cewek itu. Kemudian saya atur kameranya lagi mengikuti mobil lagi. Tadi kan mengikuti sebuah pergerakan cewek, kemudian ini diatur saya atur mengikuti pergerakan mobil lagi. Kemudian di sini saya buat objek cewek. Setelah kamera berpindah, saya buat objek ceweknya pakai prosedur. Saya buat dia agak membelok ke kanan sejauh 0,25 dengan durasi 2,5. Di sini mengapa saya pakai turn? Karena di dalam objek sebentar. Sebentar, kita lihat lagi supaya lebih mudah. Nah, pada bagian ini dia mengikuti lagi. Nah, di sini kan ada pagar. Jadi saya buat tadi kan untuk membuka pagar. Sebentar. Oh ya, ini untuk menutup pagar ya, jadi kelupaan bagian ini. Saya ulang kembali. Nah, di sini setelah berjalan, ini objeknya di sini kurang lebih sama ya dengan ini pakai langkah kiri ya, cuman tidak saya buat saya tidak memakai ini karena di sini saya ada sedikit perubahan pada bagian backward dan forwardnya pada bagian langkah kanan dan langkah kirinya sejauh ini. Tadi kan agak beda, makanya saya buat seperti ini, tidak pakai ini atau pakai ini. Kemudian supaya objek membuka pagar, saya pakai do together.
dengan pakai turn supaya bagian tangan kiri supaya agak maju pakai right ya. Jadi supaya tangan seperti membuka pagar, di sini lengannya saya pakai right juga 0,1. Kemudian pagarnya terbuka dengan menggunakan prosedur turn pada bagian objek pagar dengan right 0,2. Kemudian setelah pagar terbuka, di sini saya pakai turn left, kebalikan dari turn right, supaya posisi tangan setelah membuka pagar kembali seperti semula. Kemudian ini melangkah lagi, langkah kiri, langkah kanan. Kemudian kamera berpindah depan mobil 2, dan kameranya saya set pada mengikuti pergerakan mobil. Dan di sini tadi yang saya jelaskan tadi, saya ulangi kembali. Jadi di sini karena menutup pagar, jadi saya pakai ceweknya agak belok sedikit, agak membelok sedikit sejauh 0,25 dengan durasi 25,5 second. Kemudian barulah di sini objeknya saya atur together untuk menutup bagian pagar. Nah, di sini sudah saya beri komen. Di sini saya menambahkannya pakai ini. Kemudian untuk tangan lengan kirinya saya atur ke right supaya agak maju sedikit pakai right, dan left elbow sebagian siku atur ke kanan juga sedikit, sejauh ini min 0,14 ya, sejauh min 0,14. Sini left elbow-nya juga agak maju ke sejauh 0,085. Kemudian pada bagian tangan kirinya agak saya pakai forward supaya dia agak kanan. Di sini karena mengapa tidak pakai forward? Karena jika pakai forward, objeknya itu akan seperti ke bagian kanan gitu. Makanya saya pakai right. Kalau right itu dia maju tangannya. Nah, di sini left elbow, oke sudah. Ini juga sudah. Kemudian pintu tertutup kembali menggunakan saya pakai prosedur turn left sejauh 0,2, yaitu posisi awalnya. Kemudian tangan ke posisi semula setelah menutup pagar, jadi tangannya kembali ke awal, ke posisi awal. Itu saya balikan saja dengan dari right ke left, dari ini right juga left, forward backward. Kemudian karena tadi sebuah objek ceweknya belok ke kanan, sini saya kembalikan lagi jadi belok ke kiri. Ini jaraknya sama dengan durasinya juga kurang lebih sama. Kemudian cewek melangkah lagi, langkah kanan, langkah kiri, kemudian langkah kanan lagi. Di sini saya atur untuk supaya ada jarak ya pada saat membuka pintu depan mobil. Kayaknya saya pakai 0,13, sejauh 0,13 langkahnya, jaraknya gitu. Di sini pada objek mobil saya pakai prosedur turn dengan tambahan function get front right door, yaitu pintu kanan depan, yaitu supaya agak membuka dia pakai turn left dengan jaraknya disesuaikan yaitu 0,22, membukanya sejauh 0,22. Kemudian cewek agak melangkah ke kiri lagi, melangkah ke kanan mau masuk mobil ya. Kemudian di sini untuk prosedur duduk dengan, kemudian setelah sampai di mobil, cewek saya buat duduk juga seperti objek cowoknya. Untuk prosedur duduknya kurang lebih sama dengan cowok, itu pakai turn right. Saya pakai turn right supaya dia, karena tadi menghadapnya ke depan, dan supaya dia agak menghadap ke samping pakai right 0,25. Untuk move-nya kurang lebih sama dengan objek duduk cowok, yaitu pakai down 0,87. Objek cewek ini saya juga pakai
prosedur turn functionnya kurang lebih sama lah dengan objek si cowok. Kemudian di sini saya pakai pada objek cowok, pada objek cewek maksud saya tambahkan prosedur set vehicle supaya ceweknya ikut mengikuti pergerakan mobil pada saat mobil berjalan. Di sini saya tutup terlebih dahulu pintu mobilnya menggunakan get front right door. Tadi kan membuka pakai turn right ya. Ini pakai function get front right door-nya juga. Ini tadi membuka pakai turn left, di sini turn right. Jaraknya kurang lebih sama. Kemudian saya tambahkan lagi pada objek cewek dengan prosedur say dengan durasi ini. Di sini saya tambahkan delay juga supaya ada rentang waktu antara satu dialog ke dialog selanjutnya. Sini dialog juga saya tambahkan delay. Kemudian mobil berjalan. Saya menggunakan do together ya karena pada saat mobil berjalan saya ingin objek mobil ini dia memutar sebuah lagu ya. Biar lebih menarik saya tambahkan suatu lagu, suatu audio. Saya memakai pada objek mobil dengan tambahan prosedur play audio. Nah, di sini dia. Di sini sudah saya atur volumenya, mulainya pada detik keberapa dan berhentinya pada detik berapa. Ini saya menyesuaikan pemberhentian lagu karena di sini pada saat maju forwardnya 18 sejauh 18, kemudian dengan durasi 15. Saya ikuti ini 15-nya karena di sini ada tambahan sedikit lagi suatu pergerakan mobil dengan audio yang berbeda. Nah, di sini setelah mobil berjalan, kemudian kameranya mengarah lagi kepada bagian posisi kamera pada saat kecelakaan dan mengikuti kameranya dengan saya tambahkan prosedur set vehicle juga supaya mengikuti posisi kamera pada saat terjadi suatu kecelakaan. Oh ya, mengapa di sini saya tambahkan set vehicle lagi? Karena jika saya tidak menambahkan set vehicle lagi, tetap kamera tersebut akan mengikuti pergerakan mobil. Makanya saya tambahkan set vehicle. Walaupun dia sudah berpindah ke kamera ini, karena set vehicle-nya tadi kepada bagian mobil, maka kamera juga akan mengikuti mobil apabila saya tidak menambahkan set vehicle pada bagian ini. Kemudian saya tambahkan di sini pada saat mobil tadi kan ini maju ke depan. Nah, di sini pada saat mobil yang bergeraknya oleng gitu atau tidak seimbang. Jadi di sini saya tambahkan video, maksud saya audio dengan efek kecelakaannya dan sudah saya atur waktu mulainya dan waktu berhentinya. Dan saya tambahkan do together pada move forward pada mobil sejauh 3,0 dan turn mobilnya agak belok ke kanan sejauh 0,04 karena kan agak oleng, jadi pakai turn right pada bagian objek mobil pakai prosedur turn. Di sini mengapa saya menggunakan double do together? Karena saya ingin audio ini masuk pada bagian bersamaan gitu. Makanya pakai do together-nya double. Karena bersamaan dengan kecelakaan, lagu akan diputar atau audionya akan diputar. Kemudian pada saat mobil nabrak pohon, nah
pada bagian nabrak pohon ini saya tambahkan juga semacam pakai prosedur do together dengan prosedur pada objek mobil, pakai play audio juga dengan efek kecelakaan pada saat menabrak pohon. Di sini saya tambahkan prosedur turn to face pada mobil, pada objek mobil, supaya pada saat oleng tadi kemudian berpindah ke kecelakaannya, mobil otomatis arah hadap mobil menghadap ke pohon kecelakaan gitu. Di sini setelah do together saya tambahkan do in order karena saya ingin objek cewek dan cowok ini bergantian dalam berbicara. Makanya di sini saya tambahkan do in order di dalam do together. Kemudian ini ada do together, ada delay juga 0,5 pada bagian mobil untuk rentang waktu. Di sini mobil pun maju ke depan dan menabrak pohon. Di sini saya pakai prosedur move. Saya tambah function get distance to. Mengapa get distance to? Karena saya tidak tahu seberapa jauh objek pohon yang akan ditabrak, jadi saya pakai get distance to. Di sini objek pohonnya. Di sini saya pakai fitur map ya, supaya mengetahui supaya tidak masuk ke dalam mobil, tidak terlalu maju ke bagian pohonnya. Jadi apabila saya tidak tambahkan kurang dari berapa gitu, maka mobil akan otomatis di tengah-tengah pohon gitu. Jadi saya ingin hanya menyentuh sedikit bagian pohonnya gitu. Makanya pakai fungsi mat ini. Kemudian setelah mobil menabrak pohon, Pak Tua itu kembali berdiri. Tadi kan yang pertama, bagian pertama Pak Tuanya duduk. Di sini Pak Tuanya berdiri. Di sini saya balikkan saja dari prosedur duduk kemudian berdiri dengan cara ini bagian kaki kirinya. Tadi kan kalau duduk kan backward, di sini jadi saya atur forward. Jadi kebalikannya gitu. Di sini right-nya juga forward. Ini lututnya backward. Tadi di sini kalau duduk forward, kalau untuk berdiri backward. Bagian kaki kirinya juga saya atur kebalikannya forward. Kemudian di sini saya tambahkan move sedikit ya, supaya agak maju ke depan sedikit pada saat berdiri, supaya tidak, kalau dia duduk dia agak kalau dia objeknya ingin berdiri, supaya tidak di dalam kursi gitu berdirinya, jadi dia agak di luar, tidak tenggelam kursi maksud saya, tidak di tengah-tengahnya gitu. Jadi saya gerakkan objek Pak Tua ini forward, maju ke depan sejauh 0,25. Kemudian setelah itu kamera kembali berpindah kepada bagian posisi depan Pak Tua dengan kamera manual tadi yang dibuat ya. Kemudian di sini saya pakai do together dan do in order. Di dalamnya lagi ada do together. Di sini sebenarnya do together ini maksud saya sebenarnya cukup do in order. Cuman karena di sini saya tambahkan musik atau audio, saya tambahkan audio supaya situasinya agak menarik. Saya tambahkan audio, maksud saya audio ini diputar secara bersamaan pada saat terjadi do in order, jadi audio sudah mulai terputar gitu. Di sini do in order. Nah, di sini do together karena sebelum saya ingin objeknya melakukan suatu pergerakan tangan dulu, yaitu seperti memegang dada gini lah, gini.
saya tambahkan do together dengan pergerakan lengan kanan dengan prosedur turn dan function get right shoulder lengan kanan ya, dan menghadap ke dan berbelok sedikit left kiri ya 0,13, dan ini bagian siku right elbow function saya pakai prosedur turn dengan tambahan function get right elbow dengan sejauh 0,2 untuk pergerakan turnnya atau belokannya. Kemudian siku kanannya juga agak pakai forward juga supaya menyesuaikan lah dengan supaya objek seperti memegang dadanya seperti sebenarnya gitu. Di sini get right hand turn forward supaya dia kan kalau tidak pakai right hand gini saja, kalau pakai right hand pakai forward sedikit dia agak supaya agak menyentuh pada bagian dada gitu. Sini saya pakai 0,5. Kemudian setelah dia melakukan objek ini, setelah dia melakukan objek Pak Tua ini melakukan pergerakan, maka selanjutnya Pak Tua ini saya tambahkan dialog dengan pakai prosedur pada Pak Tua, yaitu prosedur say dengan durasi 3,0 second. Kemudian saya tambahkan delay sedikit. Kemudian di sini supaya tangan dari memegang dada agak membuka sedikit ke depan sedikit, saya pakai ininya kurang lebih sama lah dengan awalnya, dengan memegang dadanya, cuman jaraknya diatur agak berbeda. Dan di sini belokan kirinya saya ubah ke kanan. Di sini 0,2. Di sini jarak sejauh mananya atau jaraknya saya atur agak berbeda dari pergerakan do together ini. Di sini pakai 0,05 dengan turn left, dan function get right shoulder ini function get right elbow dengan prosedur turn right 0,1, dan siku kanan atau right elbow-nya tadi forward, kemudian saya ubah ke backward sejauh 0,16, dan tangan kanannya supaya agak ke posisi tidak agak membengkok ya. Tadi kan membengkok sedikit supaya menyentuh dada. Di sini supaya tidak, karena kan posisi tangan membuka, jadi saya pakai forward sedikit 0,08. Oh ya, di sini pakai forward 0,05. Tadi kan mau maksud saya di sini supaya lebih membengkok sedikit gitu tangannya. Tangan kanannya supaya agak membengkok, lebih membengkok lah. Membengkoknya tidak terlalu ya, masih normal seperti manusia biasa. Kemudian dari setelah do together ini kembalilah ke do in order yang bergantian lagi dengan ini sebuah objek Pak Tua. Saya munculkan dialog lagi dengan menggunakan prosedur say pakai durasi 4,0 dan delay 1,0 sebagai rentang waktunya. Saya tambahkan lagi say pakai durasi 4,0 supaya lebih lama, dan saya tambahkan delay lagi 1,0. Di sini juga yang untuk kalimat terakhir saya pakai prosedur say juga dengan durasi 5,0. Oke, untuk hasil runnya bisa kita lihat, kita saksikan sebentar. Oke, bisa kita lihat hasil runnya.
Sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu? Oke, mungkin itu saja hasil dari project animasi Elis saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.